sungguh besar bagi kami Tuhan. Kami bersyukur buat roh sukacita, damai sejahtera, kemuliaan Tuhan penuhi setiap kami. Dan biarlah hanya Engkau Tuhan senantiasa yang dipuji ditinggikan lewat hidup kami hari ini. Dan kami siap Tuhan untuk senantiasa menyenangkan hati-Mu lewat pujian, lewat firman-Mu yang kami boleh renungkan hari ini. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami siap Tuhan menjadikan firman-Mu jadi rema dalam hidup kami. Kuasai hati pikiran kami, berkati setiap lidah mulut bibir kami Tuhan, sehingga Tuhan firman-Mu benar-benar tumbuh, berkembang dan senantiasa mengalir menjadi kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Salam. Sekali lagi salam. Katakan, aku orang yang diberkati oleh Tuhan. Aku orang yang diberkati oleh Tuhan. Katakan kiri kanannya, engkau orang yang diberkati oleh Tuhan. Engkau orang yang diberkati oleh Tuhan. Sama-sama katakan, kita semua orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita semua orang yang diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang hal-hal yang seperti ucapan yang sederhana yang sering kita ucapkan dalam hidup kita, awalnya seolah-olah seperti ucapan biasa. Tetapi ketika kita katakan bahwa kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, atau saya orang diberkati oleh Tuhan, kamu orang yang diberkati oleh Tuhan, kita semua adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, maka itu akan membawa kita mengerti Tuhan baik atas hidup kita. Amin. Dan hari ini firman Tuhan akan merema dalam hidup saya dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan dengan satu pesan, teguh bersama dalam kasih Tuhan. Sekali lagi saya katakan, teguh bersama dalam kasih Tuhan. Ayo sama-sama katakan, teguh bersama dalam kasih Tuhan. Kenapa Tuhan inginkan kita menjadi orang yang teguh dengan bersama-sama di dalam kasih Tuhan? Hanya orang yang teguhlah yang mampu berhadapan dengan segala situasi. Hanya orang yang teguhlah yang mampu berdiri di dalam setiap kehidupannya, yaitu bersama kasih Tuhan. Jadi Tuhan inginkan kita lah menjadi orang yang teguh, orang yang kuat, orang yang senantiasa mampu menghadapi segala keadaan di dalam kehidupan kita. Maka di dalam Ibrani pasal yang ke-10 dari ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-25 saya akan bacakan bagi kita dengan perikopnya ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Firman Tuhan ini sedang mengajak kita bagaimana kita sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan untuk tetap teguh di dalam Tuhan. Katakan, kita orang yang teguh di dalam Tuhan. Kita orang yang teguh di dalam Tuhan. Bahwa artinya bahwa kita memiliki suatu kekuatan yang baru dalam hidup kita. Bahwa orang yang teguh artinya dia punya suatu keputusan, suatu komitmen, atau suatu kehendak yang kuat di dalam hidupnya, pendirian yang kokoh di dalam hidupnya, berdiri teguh. Dan dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru, yang hidup bagi
kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ada suatu rencana baru dari Tuhan, yaitu pengharapan-pengharapan di dalam Tuhan. Suatu jaminan-jaminan yang membawa kita kepada hidup yang lebih baik. Kepada satu jalan yang terus membawa kita mengerti kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Maka dikatakan, jadilah orang yang teguh bersama dalam kasih Tuhan. Ada amin? Amin. Kita menjadi orang yang teguh. Kita tahu di dalam hidup ini banyak setiap liku-liku perjalanan hidup kita yang tidak menyenangkan di dalam hidup kita. Tetapi percayalah, kalau kita hidup teguh di dalam Tuhan, saya percaya pertolongan Tuhan akan indah pada waktunya. Amin? Amin. Pertolongan Tuhan akan indah pada waktunya. Ketika firman itu akan terus bertumbuh di dalam kehidupan kita, maka itulah yang menguatkan hati saya dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang berikut dikatakan, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus. Pertama dikatakan, marilah kita menghadap Allah yang tulus. Artinya ada suatu kesungguhan dalam hidup kita untuk datang kepada Tuhan. Katakan sama-sama, aku orang yang tulus melayani Tuhan. Ketika kita mempunyai suatu ketulusan dalam hidup kita, Tuhan tidak melihat sebagaimana kita mampu melakukan yang banyak hal dalam hidup kita. Tetapi ketika kita datang dengan suatu ketulusan dalam hidup kita untuk melayani Tuhan, untuk memuji Tuhan, maka di situ kemuliaan Tuhan hadir. Di situ ada suatu janji Tuhan akan terus menuntun kita, bahkan membawa kita mengerti sebuah rencana Tuhan. Masih di dalam ayat yang ke-21, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan penuh keyakinan. Yang selanjutnya adalah dengan sebuah keikhlasan. Bagaimana orang yang ikhlas? Artinya bagaimana memberikan sesuatu yang terbaik di dalam hidupnya, tanpa dia memikirkan, kalau Tuhan sudah jawab doa saya, kalau Tuhan tidak jawab doa saya, apa yang saya lakukan? Sering bagaimana banyak orang-orang yang mulai ikut di dalam Tuhan. Ketika doanya dijawab oleh Tuhan, dikatakan syukur, terima kasih Tuhan. Tetapi ketika pergumulan kita belum terjawab oleh Tuhan, maka seringkali banyak iman anak Tuhan mulai goyah. Tetapi mari kita kembali melihat bahwa Tuhan sedang menjalankan sesuatu yang terbaik di dalam hidup kita. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan di dalam masa-masa sekalipun tidak seperti yang kita inginkan di dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini Tuhan ingatkan kita kembali supaya kita memiliki hati yang ikhlas, dengan kemudian dikatakan harus penuh dengan keyakinan. Orang yang yakin adalah orang yang tidak gampang diombang-ambingkan setiap situasi kondisi sekitarnya. Orang yang yakin adalah orang yang punya pendirian yang kuat. Orang yang yakin adalah orang yang percaya bahwa apa yang dikerjakan itu akan menjadikan berkat dalam hidupnya. Ada amin? Amin. Artinya kita perlu yakinkan setiap apa yang kita kerjakan, sekecil apapun, maka Tuhan akan memberkati setiap apa yang kita yakini di dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita bisa teguh bersama di dalam kasih Tuhan? Ketika kita teguh bersama di dalam kasih Tuhan, saya percaya di mana ada kesatuan, di situ ada berkat Tuhan. Jadi bukan hanya satu kekuatan sendiri lagi, tapi ada orang-orang yang disatukan menjadi suatu wadah yang memuji, menyenangkan hati Tuhan. Ada orang-orang yang disatukan menjadi orang yang senantiasa menyenangkan pribadi Tuhan di dalam hidupnya. Mengundang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, yaitu kita semua yang ada di tempat ini. Ada amin? Amin. Kita semua adalah orang yang mengundang Yesus hadir di tengah-tengah hidup kita. Kita mengundang orang yang senantiasa mengasihi setiap hidup kita, pribadi yang senantiasa menanti-nantikan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan dikatakan lagi di dalam ayat yang ke-22,
Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Tuhan katakan lagi kembali, memiliki iman yang teguh, memiliki kepercayaan yang kuat, memiliki kepercayaan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya percaya kadang-kadang kita di dalam hidup kita, seringkali kita goyah saat menghadapi ujian-ujian dalam hidup kita. Seringkali kita sudah kuat, mulai lemah lagi, kuat, lemah lagi. Seperti lagu siapa itu? Jatuh bangun, aku mengejarmu. Nah, terkadang kita seperti seorang yang merasakan situasi, kondisi, terkadang naik, terkadang turun, terkadang menghadapi sukacita, terkadang menghadapi beban. Tetapi marilah kita hari ini kembali dikatakan oleh firman Tuhan untuk kita memiliki iman yang teguh. Sama-sama katakan, aku mau memiliki iman yang teguh. Aku mau memiliki iman yang teguh. Katakan amin. Amin. Ketika kita mengaminkan sesuatu yang baik dalam hidup kita, saya percaya itu akan terus bertumbuh menjadi suatu kekuatan demi kekuatan akan terus terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika itu kita lakukan di dalam hidup kita, akan itu membawa kita mengalami bagaimana suatu pribadi Yesus akan terus bekerja di dalam kehidupan kita, membuat kita semakin kuat. Maka dikatakan teguh bersama kasih Tuhan. Teguh bersama di dalam kasih Tuhan. Maka dengan suatu keteguhan, maka kita boleh bersama-sama. Maka kita mengalami yang namanya kasih Tuhan. Jadi tidak bisa dikatakan, tidak bisa dipisahkan keteguhan, kebersamaan di dalam kasih Tuhan. Tapi itu adalah menjadi suatu wadah yang disatukan. Di mana ada satu kasih, di situ juga ada kebersamaan. Di mana ada kasih, di situ ada keteguhan hati. Ada amin? Jadi ini adalah menjadi suatu kekuatan yang senantiasa saling menopang satu dengan yang lain di dalam kehidupan kita. Dan dikatakan lagi di dalam ayat yang masih di dalam ayat yang ke-22, dengan hati kita yang telah dibersihkan dari hati yang nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Artinya di sini kita memiliki hati yang bersih. Kita memiliki hati yang senantiasa telah mengalami pembaharuan dalam hidup kita. Katakan sama-sama, hidupku sudah dibaharui oleh Tuhan. Hidupku sudah dibaharui oleh Tuhan. Katakan kiri kanan kita, hidupku sudah dibaharui oleh Tuhan. Hidupku sudah dibaharui oleh Tuhan. Hidup kita dibaharui oleh Tuhan. Hidup kita dibaharui oleh Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Ketika hidup kita mau dibaharui oleh Tuhan, saya percaya ada sesuatu yang baru yang kita alami. Sukacita yang baru, damai yang baru. Bahkan suatu hal-hal yang baru akan membuat kita. Contoh, kita buat suatu suasana. Ketika kita bangun suatu rumah, dari yang lama menjadi suasana yang baru, pasti ada sesuatu hal yang spesial yang membuat suatu keindahan di dalam pandangan kita. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita. Ketika ada hal-hal yang baru masuk di dalam kehidupan kita, maka ada suatu wawasan, pemandangan, pemahaman yang baik akan terus bertumbuh di dalam kehidupan kita. Maka perlu kita dibaharui dengan hal-hal yang baru. Hati yang baru dibersihkan dengan air yang murni. Artinya kita sudah mengalami penyertaan Tuhan, sudah mengalami pemulihan daripada Tuhan. Tidak ada lagi di situ suatu beban yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Tapi justru saat kita menghadapi sesuatu, kita yakin Tuhan turut hadir bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Jadi kalau Tuhan izinkan banyak hal hari-hari ini, percayalah Tuhan sedang menguatkan iman kita. Kalau Tuhan izinkan sesuatu yang terjadi hari ini kepada kita, Tuhan sedang mengajar kita bagaimana kita untuk terus berpikir hal-hal yang baru, hal-hal yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya di dalam kehidupan kita. Banyak hal-hal hari ini kita belajar dari keadaan-keadaan situasi sekitar kita hari ini. Yang biasanya kita seperti musim demi musim, sudah kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Hari ini semua diubah. Bahkan mungkin cara hidup, cara bergaul, cara beradaptasi, banyak hal-hal yang berubah hari ini. Bahkan ada kemajuan. Bahkan mungkin hari-hari ini bisa berkomunikasi. Yang dulunya hanya dengan suara, katakanlah untuk berkomunikasi lewat telepon. Sekarang kita bisa muka lewat muka. Bahkan mungkin banyak orang bisa berbicara, sekalipun jarak yang memisahkan kita. Nah itulah suatu hal-hal yang luar biasa yang terus boleh Tuhan
ciptakan di dalam bagaimana pemikiran-pemikiran kehidupan setiap manusia, apalagi di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengundang Yesus hadir dalam hidup kita, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita hari-hari ini, ketika kita undang Yesus hadir dalam hidup kita, saya percaya Tuhan akan terus mengubah kehidupan kita. Amin. Amin. Dan yang berikut, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya adalah setia. Dikatakan kembali, teguh kepada pengharapan kita. Apa yang menjadi pengharapan kita hari-hari ini? Apa yang menjadi sandaran kehidupan kita hari ini? Apa yang menjadi andalan kita hari ini? Apakah kekuatan kita? Atau apakah harta milik kita? Atau apakah keluarga kita? Tetapi Tuhan sedang mengingatkan kita, ada pengharapan yang Tuhan janjikan dalam hidup kita, yaitu pribadi Yesus yang sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Sebab apa dikatakan? Punyakulah langit, punyakulah bumi, punyakulah segala isinya. Artinya ketika kita berharap pada Yesus, maka apa yang ada di dalam ciptaan Tuhan menjadi bahagian di dalam hidup kita. Amin. Mungkin hari ini kita masih berjuang, mungkin hari ini kita masih bergumul dalam hidup kita, tapi percayalah bahwa setiap apa yang kita minta dan doakan, percayalah dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hatimu. Dikatakan, maka Tuhan, Ia adalah Allah yang tidak lalai untuk menepati janjinya. Dia adalah Allah yang setia, yang mendengar setiap seruan orang-orang yang senantiasa berharap dan berharap kepada Tuhan. Itu adalah firman Tuhan. Amin. Jadi sekali lagi katakan sama-sama, 1, 2, 3, tetap semangat. Tetap semangat. Hanya orang yang bersemangatlah yang mengerti pengharapan di dalam Tuhan. Hanya orang yang bersemangatlah yang mengerti akan setiap tujuan hidupnya. Hanya orang yang bersemangatlah yang mengerti bahwa dia masih memiliki kesempatan di dalam hidupnya. Amin. Kesempatan untuk menikmati janji Tuhan, kesempatan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan lewat anak cucu kita, lewat kehidupan kita, lewat hari-hari hidup kita. Maka Tuhan akan terus menuntun setiap kita sampai kita melihat kemuliaan Tuhan senantiasa menyertai kita. Karena dikatakan, belum pernah aku melihat orang yang senantiasa menanti-nantikan Tuhan, anak cucunya meminta-minta. Tapi dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Bahwa orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, bahwa orang yang senantiasa menanti-nantikan Tuhan adalah orang-orang yang senantiasa yang rindu mengalami kebaikan Tuhan. Dan seterusnya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan yang baik. Nah, dikatakan lagi, marilah kita saling memperhatikan dan mendorong. Bagaimana kita memperhatikan satu dengan yang lain? Artinya kita saling memberikan support, kata-kata yang baik, setiap semangat-semangat yang baik. Kalau kita bertemu setiap hari, halo apa kabar? Semangat. Halo apa kabar? Engkau orang yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya orang yang lemah pun akan pasti kuat. Dikatakan berikan kata-kata yang senantiasa memberkati. Mungkin ketika kita bangun pagi, mungkin kita beraktivitas, katakan selamat pagi, semoga engkau orang yang diberkati oleh Tuhan. Engkau akan menantikan janji Tuhan. Ketika itu bisa kita terus praktekkan di dalam hidup kita, saya percaya dengan sendirinya kita akan mengalami damai Tuhan tercipta di dalam kehidupan kita. Kalau bangun katakan, halo selamat pagi, engkau orang yang diberkati oleh Tuhan. Jangan bilang, bangun-bangun, itu matahari sudah terbit, pekerjaan masih banyak. Tetapi ketika kita bangun, ayo bangun, selamat pagi, Tuhan memberkati. Saya percaya kata-kata yang baik. Makanya dikatakan hati yang gembira adalah obat. Amin. Ketika kita sudah pagi-pagi sudah mulai main musik yang lain kan, kira-kira atau main musik yang sumbang, apa kira-kira yang terjadi? Tetapi ketika kita katakan, ayo bangun, berkat Tuhan sudah menanti kita. Engkau kuat, engkau hebat. Maka atau mungkin suami kita katakan atau istri kita datang atau anak kita pulang dari pekerjaannya, apa kabar? Aku capek katanya. Engkau hebat, engkau kuat, semangat. Maka saya percaya yang walaupun lelah, dengan semangat yang kita berikan kepada mereka, maka mereka akan semakin kuat. Tapi ketika kita katakan, baru segitu,
sudah lemah, baru segitu udah capek, maka dengan sendirinya dia pun merasa tidak mengalami suatu dorongan, support dalam hidupnya. Tapi ketika kita katakan, ayo tetap semangat lebih lagi, ayo tetap kuat lebih lagi, maka itulah yang dikatakan perlu perhatian dan dorongan di dalam kehidupan kita. Makanya diciptakan kita di dalam kebersamaan, yaitu kebersamaan di dalam keluarga, kebersamaan di dalam komunitas, kebersamaan di dalam Tuhan, sama seperti kita hari ini. Amin. Jadi kita diciptakan dalam keluarga. Ada anak, ada suami, ada istri. Dikatakan kalau kita saling menguatkan satu dengan yang lain, saya percaya apapun keadaannya, pasti kehidupan kita akan damai. Meskipun mungkin segala keadaan terkadang masih banyak yang terbatas, tapi ketika kita ini bersatu bersama teguh di dalam kasih Tuhan, maka saya percaya kemuliaan Tuhan akan mengikuti setiap hidup kita. Tetapi ketika kita mungkin dikatakan memiliki banyak hal dalam hidup kita, tetapi kita tidak bisa bersama-sama teguh di dalam Tuhan, maka semua itu akan tiada berarti di dalam kehidupan kita. Tapi alangkah indahnya ketika kita dalam keadaan susah senang, kita boleh bersama-sama berteguh hati di dalam kasih Tuhan, maka itu akan memberkati kehidupan kita. Ada amin? Dan yang berikut lagi, masih kuat, amin? Dan dikatakan lagi, mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Nah, ini adalah bagaimana yang kita dorong adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang senantiasa membangun, memberikan kita sesuatu perubahan demi perubahan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti yang dirasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan kita. Nah, inilah menjadi kerinduan hati Tuhan, sebagaimana tulisan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan. Kepada kita semua, mari Bapak Ibu Saudara tetap semangat di dalam Tuhan. Apapun keadaan kita, mari kita. Karena semua kekuatan terbesar itu adalah bukan dari orang lain, tetapi dari hidup kita. Orang lain adalah sebagai support, orang lain hanya adalah menguatkan kita, tapi sumber terbesar adalah dari diri kita. Katakan sama-sama, kekuatan terbesar adalah dari diri sendiri. Kekuatan terbesar adalah dari diri sendiri. Tetapi kekuatan dari luar, ayo sambung. Tetapi kekuatan dari luar hanya mendorong kita lebih maju lagi. Kekuatan terbesar adalah dari diri kita, tetapi kekuatan dari luar hanya mendorong kita untuk bisa lebih maju lagi. Tanpa ada kekuatan dari diri kita, meskipun kekuatan dari luar selalu katakan, ayo maju, ayo semangat, ayo kamu hebat. Tetapi ketika kita tidak punya keinginan untuk maju, maka itu tidak akan bermanfaat. Tetapi meskipun tidak ada dari luar untuk mengingatkan kita untuk kita tidak maju, tapi kalau di dalam hati kita harus berniat maju, maka saya percaya itu jauh lebih baik. Apalagi dua-duanya, dari dalam ada, dari luar ada, maka kita pasti berhasil. Sehingga betapa perlunya ada orang yang bersama-sama, teguh bersama di dalam kasih Tuhan. Kitalah menjadi orang yang senantiasa disatukan di dalam Tuhan untuk saling menguatkan, saling meneguhkan dengan bersama-sama, diikat dengan kasih Tuhan. Amin. Maka sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita teguh bersama di dalam kasih Tuhan. Mari kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Saya rindu kembali seperti hal yang dulu-dulu kita boleh bersama-sama lebih lagi memuji Tuhan. Memang terkadang di dalam hidup kita ada keinginan-keinginan dalam hidup kita, membuat kita terkadang malas, membuat kita terkadang banyak hal yang harus kita hadapi dalam hidup kita. Tapi ketika kita terus kembali merubah setiap kehidupan kita, membawa sesuatu yang baik lebih lagi dalam hidup kita, saya percaya satu langkah demi satu langkah akan kita terus mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita terus doakan satu dengan yang lain. Anak-anak Tuhan yang lain yang belum bisa bersama dengan kita hari ini, terus kita bersama-sama. Mari kita bergandengan tangan di dalam Tuhan, yaitu dengan katakan teguh bersama di dalam kasih Tuhan. Hanya inilah menjadi kekuatan kita sebagai anak Tuhan untuk kita mampu melihat kemuliaan Tuhan terus dinyatakan di dalam hidup kita.
Dan biarlah firman Tuhan ini senantiasa memberkati kehidupan kita. Sekali lagi sama-sama katakan, teguh bersama di dalam kasih Tuhan. 1, 2, 3 ya. Teguh bersama di dalam kasih Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Kita satukan hati kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Urapi, berkati hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini, sehingga kemuliaan Tuhan senantiasa yang menyertai, mengurapi kami semua. Apapun yang kami boleh pikirkan, apapun yang kami boleh rancangkan, apapun yang kami boleh gumulkan, apapun yang kami boleh kerjakan, Tuhan, ketika kami berteguh hati bersama-sama di dalam kasih Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Semua akan mendatangkan berkat yang luar biasa di dalam pribadi kami, dalam keluarga, dalam komunitas kami, di mana kami ada, senantiasa mengalami berkat Tuhan. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati anak-anak-Mu Tuhan, dalam umat-Mu, dalam keluarga, dalam pribadi lepas pribadi. Kami tahu Tuhan, Engkau sedang bekerja atas kami. Urapi firman-Mu, urapi setiap perkataan-perkataan firman-Mu Tuhan, sehingga Tuhan firman-Mu benar-benar bertumbuh, berakar, berbuah di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan.